warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 633 ingin mempresentasikan materi tentang maraknya kerusakan lingkungan akibat perkembangan industri di mata kuliah karakter building. Perkenalkan, nama saya Najla Syedina Syah Aurelia dengan NIM 632200742. Saya Diana Safitri dengan NIM 632220842. Saya Eva Maisita dengan NIM 632207777. Perkenalkan, nama saya Nurma Andriani dengan NIM 6322070. Jenis-jenis industri. Industri diklasifikasikan ke beberapa golongan. Yang pertama ada golongan ditinjau dari bahan baku. Golongan ditinjau dari bahan baku terdiri dari 3 industri, yaitu industri ekstraktif, industri non-ekstraktif, dan industri fasilitatif. Yang kedua ada ditinjau dari hasil produk. Golongan dari ditinjau hasil produk memiliki 3 jenis industri, yaitu industri primer, industri sekunder, industri tersier. Perusakan lingkungan. Rusak berarti tidak dapat digunakan lagi dalam fungsinya yang sebenarnya. Rusaknya lingkungan berarti berkurangnya manfaatnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan yang dirusak terlebih dengan unsur kesenjangan didefinisikan sebagai suatu bentuk perbuatan di mana perbuatan tersebut dapat membuat sifat fisik serta lingkungan berubah melampaui standar yang ditetapkan sebelumnya. Hal yang berubah secara langsung maupun tidak tersebut baik secara fisik, biologis, juga kimia, dianggap sebagai konsekuensi dari merusaknya lingkungan. Faktor penyebab kerusakan lingkungan. A. Faktor internal. Hal ini diakibatkan dari alam itu sendiri. Misalnya ialah bencana-bencana yang diakibatkan oleh alam tanpa campur tangan manusia, seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. B. Faktor eksternal. Faktor ini merupakan campur tangan manusia, di mana manusia hendak melakukan sesuatu peningkatan terhadap kualitas hidup untuk kualitas hidup dengan membuat bangunan baru maupun industri. Contohnya adalah adanya pabrik yang mencemari alam, hutan dibabat habis-habisan, dan pembuangan limbah tanpa proses pengolahan. Faktor-faktor penyebab berkembangnya industri di masa ini. Kemajuan teknologi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri. Inovasi teknologi memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang baru. Teknologi informasi dan otomatisasi, misalnya, telah mengubah cara industri beroperasional. Selain faktor teknologi, faktor globalisasi pun menjadi pendorong dikarenakan terbukanya akses ke pasar internasional memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan skala produksi. Definisi industri. Industri aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan perubahan dengan cara mengolah suatu bahan menjadi produk sempurna, di mana produk tersebut memiliki suatu nilai tambahan. Hasil industri mencakup barang dan jasa. Karena penggunaan produksi dalam negeri menjadi lebih menarik, pembangunan industri wajib diberi arahan di suatu upaya guna memberi peningkatan ekspor produk demi kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi, serta menciptakan banyak lapangan untuk bekerja bagi yang membutuhkan pekerjaan untuk mendorong pertumbuhan. Definisi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan atau deteriorasi merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan kualitas atau kemunduran lingkungan. Tanda yang tampak dalam hal tersebut yakni kehilangan sumber daya, kerusakan makhluk hidup, yakni hewan dan tumbuhan liar, serta rusaknya ekosistem. Jenis-jenis kerusakan lingkungan akibat perkembangan industri. Tak dapat dipungkiri, hadirnya industri membawa dampak buruk bagi lingkungan. Semakin banyaknya pabrik yang membuang limbah tanpa melakukan pengolahan dengan benar, semakin rusak juga lingkungan. Beberapa contoh kerusakan lingkungan akibat perkembangan industri.
A. Pencemaran udara. Di daerah metropolitan, tingkat karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan telah melampaui ambang keselamatan. Pabrik industri berat mencemari hutan dengan hujan asam. Teknologi untuk mengurangi emisi sulfur telah diluncurkan, dan peraturan mengenai penggunaan saringan udara telah dibuat. B. Pencemaran air. Banyak industri membuang limbah ke perairan tanpa melakukan pengolahan dengan benar. Hal tersebut mengakibatkan makhluk hidup yang ada di perairan, juga orang-orang yang mengonsumsi sesuatu dari perairan terus mengalami keracunan. Undang-undang yang memuat mengenai kualitas pada air sungai telah dikeluarkan yang berdampak secara tidak langsung pada manusia di mana penggunaannya dilarang. C. Pencemaran tanah. Kebijakan yang tegas demi membatasi limbah industri serta sampah kota. A. Bahan kimia berbahaya dan sisa radioaktif adalah sumber limbah industri yang paling umum. B. Setiap pabrik menghasilkan sekitar 40 hingga 60 ton limbah setiap tahun yang tidak dapat dimusnahkan. C. Perlunya tempat khusus untuk membuang residu tersebut. D. Tidak ada proses lebih lanjut secara massal untuk barang-barang seperti kaleng, kertas, plastik, kaca, dan lain-lain. Cara mencegah kerusakan lingkungan oleh pelaku industri. Beberapa cara yang boleh diterapkan mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh industri terhadap lingkungan. Yang pertama ada manajemen limbah, yang kedua ada evaluasi lingkungan, dan yang ketiga ada implementasi praktik berkelanjutan. Kewajiban pelaku industri terhadap lingkungan. Menurut Pasal 53 dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketika ada seseorang yang mencemari atau merusak lingkungan hidup, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Cara yang boleh dilakukan ialah memberi suatu peringatan pada kelompok warga terkait polusi serta perusakan lingkungan. Melakukan pemberhentian aktivitas yang dapat menyebabkan adanya pencemaran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.